ngaji ini bagian saking nopo nyambungno frekuensi. Makanya termasuk frekuensi ini swarga itu ngaji. Sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngendikaken likulli syai'in tariqun wa tariqul jannati al-ilmu. Segala sesuatu itu ada jalannya, dan jalannya surga adalah ilmu. Jalannya surga adalah ilmu. Maka sesuatu yang paling mudah mengantarkan seseorang ke dalam surga itu adalah ilmu. Ini awal-awal kitab itu biasanya mesti disebutkan oleh para ulama musannaf pengarang kitab niku man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Orang yang Allah itu akan mengantarkannya menjadi orang baik itu difahamkan oleh Allah dalam masalah agama. Jadi wong niku ditersakkan menjadi orang baik niku oleh Allah difahamkan dalam bidang agama. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang baik, nggih aja alasan-alasan ngaji. Ketika kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka pastikan anak-anak itu adalah orang yang mempunyai kefahaman dalam bidang agama. Bagaimana caranya? Dengan ngaji. Jadi agama itu sulit ditempuh tanpa mengaji yang non formal. Karena kalau cuma sekolah formal itu kebutuhan kita dalam keilmuan agama itu pasti tidak akan terpenuhi. Pasti tidak akan terpenuhi. Coba mau dengan itu. 1 minggu jam pelajaran agama itu cuma 3 jam pelajaran. Paling banyak itu di sekolah formal 4 jam pelajaran. Itu pun tidak ditempuh dengan serius. Betul-betul serius kan? Kita perhatikan ya anak-anak kita di semua mata pelajarannya dan jenengan angen-angen cobi jenengan angen-angen. Anak-anak itu katakanlah misalkan pelajaran bahasa Inggris ngoten mawon. Arek SMP kelas 3 niku belajar bahasa Inggris mulai kelas 1 SD. Gimana? Berarti 6 tahun karo 3 tahun pinten? 1 tahun. Adakah anak-anak kita di mriki sing kelas 3 SMP wis ngecipris bahasa Inggris? Mboten. Berarti apakah berhasil mereka dalam belajar bahasa Inggris dengan maksimal? Boten, padahal bahasa Inggris itu jam pelajarannya lebih banyak daripada agama. Bahasa Inggris itu 5 jam di SMP nggih ngoten. Coba sakniki. Berarti nopo? Kita dulu untuk materi agama itu tidak mungkin bisa diperoleh anak-anak dengan maksimal kalau hanya mengandalkan pelajaran formal. Bahkan misalkan tenggene madrasah sekalipun itu tidak akan terpenuhi. Pasti tidak akan terpenuhi. Karena meskipun banyak tiap-tiap mata pelajaran itu 2 jam ada akidah disendirikan, fikih disendirikan. Al-Quran dan hadis disendirikan, itu pun tidak akan memenuhi. Nah, maka yang paling memungkinkan anak-anak itu dalam sampai di tataran posisi yufaqihu fiddin, memiliki kemampuan dalam bidang agama, itu ya harus menempuh pendidikan yang mungkin saat ini disebut dengan non formal, yaitu pelajaran agama yang fokus. Pelajaran agama fokus itu berarti tidak ada pelajaran lain. Ya wes itu, mulai belajar macane Al-Quran, membaca bahasa Arabnya, membaca fikihnya dengan tuntas, nahwu dan sorofnya dengan tuntas dan seterusnya. Niku make pasti akan memunculkan bahasa bagian dari tafaqquh fid din, memiliki kemampuan yang bagus dalam bidang agama.
Niku lho. Kadang-kadang kita niku ndak adil. Ndak adile ngeten. Anak-anak kita ndak sekolah kita marah-marah. Tapi lek anake gak ngaji, murid-murid mboten biasa nggih. Lesakaken Pak lemari sekolah ngantuk keturun arep buka ora tega. Kenapa kalau pagi jenengan tega buka anak sekolah, sementara budal ngaji tega? Kenapa pagi itu tega tapi malam sorenya ndak tega? Berarti kita ndak ada keadilan dalam pendidikan anak-anak kita. Dan kita mendudukkan pendidikan yang di sekolah itu lebih tinggi daripada pendidikan yang hubungannya dengan Al-Quran. Kita biasanya le anak ini materi pelajarannya tertinggal, niku orang tua mau berusaha biar tidak tertinggal anaknya di lesno dan seterusnya. Le areke gak iso ngaji. Nah, ketinggalan ngaji nih. Apa ada yang kepikiran areke di lesno ngaji? Kalau wis ngaji ya wis cukup. Mboten nonton nggih. Hah? Wonten mboten nggih. Mboten usah nggih. Ini berarti napa? Kita itu tidak susah ketika anak-anak kita itu tertinggal di adinnya dalam agamanya, tapi kita susah ketika anak-anak kita tertinggal dalam pelajaran formalnya. Kira-kira mboten kira-kira. Ini kalau mau membicarakan kondisi kita pada umumnya. Nah niki makanya dalu niki adalah bagian dari tafakuh fiddin, dari belajar agama dengan tuntas, dengan baik, dengan lebih daripada sekedar apa yang sudah kita ketahui. Ditambah kudu setiap hari kudu muda, kita ini kudu angen-angen. Aku kira-kira seminggu ini isokku di bidang agama iki opo, sing mundak opo. Nggih. Mundak apa malah mudun. Nggih. Mudun niku biar dhisik iso saiki lali itu berarti mudun. Nggih. Nek dhisik karo saiki kira berarti mundak. Ngoten lho, hitung-hitungane ngoten. Jadi cara jenengan nek sing biasa diitung sampe dhuwit tok to. Iki dhuwitku tanggal bulan wingi tanggal 15 iku sik sakmene. Lah ulan iki tanggal 15 kok sakmene berarti mudun. Lah diitung lak ngoten. Lah kudune kita juga memikirkan masalah din kita, masalah agama kita. Sudahkah agama kita itu dalam setiap waktu ada peningkatan atau boten? Lah niki makane disebutkan pula oleh Imam Al-Haddad bahwa maksiat termasuk dari maksiat yang besar itu adalah kebodohan. Jadi wong bodoh itu pada dasarnya sudah bermaksiat tanpa dia melakukan apa-apa, itu sudah bermaksiat. Kenapa kok itu dikatakan maksiat? Ini sebagai mafhum mukhalafah dari atau kebalikan daripada belajar. Wong ngaji niku hukume lah fardu ain, wajib, gitu, wajib atau fardu ain toh. Maka sebaliknya yang gak ngaji hukume haram. Jadi wong kuwi gak nglakoni wajib berarti nglakoni haram. Jadi misalkan sholat kan wajib, berarti lek gak nglakoni sholat haram. Betul lagi. Jadi haram itu bukan hanya sekedar makan babi, bukan sekedar makan atau minum khamr. Lah kita itu tidak melakukan satu kewajiban itu berarti hukumnya haram. Nah karena ngaji itu hukumnya wajib, maka tidak ngaji hukumnya haram. Maka disebut oleh Imam Al-Haddad orang bodoh itu bagian dari kemaksiatan. Di maksiat bodoh itu maksiat. Bodoh itu maksiat. Kenapa? Karena maka ketika orang itu berangkat untuk menuntut ilmu, maka dia meninggalkan dari kemaksiatan. Makanya pantas oleh Nabi likulli syai'in thariqun wa thariqul jannati al-ilm. Segala sesuatu itu punya jalan dan jalannya surga adalah ilmu. Nah, jadi tinggalnya hadis lain itu kan man salaka ilaihi al-ilmu fasalaka thariqan ilal jannah. Orang yang sedang menuntut ilmu sebenarnya dia sedang berjalan di ke arah surga. Jadi jalannya surga itu kan
Surga itu kan satu tujuan misalkan. Itu kan mesti ono jalur lek awake dhewe Malang kan ya ono lek nang Malang ki liwate kene jalur apa jenenge Jombang, nggih Ngantang. Lah nang Malang kok liwatin Jombang. Ini yo masih totok ya angel nggih. Jombang terus mari ngono cek Ngawi sampai Tuban, Ngawi. Misalkan kan nggih mboten jalur nggih. Tidak jalurnya. Lah jalurnya nggih sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi, termasuk nopo jalurnya surga itu adalah al-ilmu. Dan makanya alhamdulillah ketika hari ini kita bisa ngumpul, tidak ada tujuan lain pasti ngaji. Selain kita nopo tadi pertama dari jamaah di masjid, ditambah lagi kita punya tujuan yang besar yaitu tujuan ilmu. Nopo julusun fil ilmi, jadi duduk untuk menuntut ilmu 1 jam itu khairun min alfi rakaat, lebih baik dari 1000 rakaat salat sunnah. Jadi salat sunnah ping 1000 rakaat betah satu wis 20. Nggih 20 niku lek tarawih jenengan golek sing cepet apa sing suwe. Lek imam rada kesuwen ngoten ya napa kesannya. Aduh sing imam Fauzan Ilyas mesti dawa-dawa iki mesti napa jenenge milih sing cepet. Lek ana imam kesuwen mesti digunem. Nggih. Mari imam gak oleh suwe-suwe. Marai wong rasan-rasan. Imam iso wis salah macane. Wis ane imam iki kudu sing apik, macane sing apik, yo aja suwe-suwe. Pun sekali lagi alhamdulillah kita semua oleh Allah diberikan pertolongan untuk bisa berjalan di jalannya surga. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sedaya kang sangat kula mulyakaken, kita melanjutkan pembahasan kita sasampunipun membahas masalah perkara yang berkaitan tayamum nggih. Tayamum itu bisa batal karena perkara yang batalkan wudu. Batalnya tayamum sama dengan perkara yang batalkan wudu. Terus murtad. Terus kalau wudunya itu karena tidak ada air, kok nyongko ono banyu, itu otomatis tayamumnya batal. Alladhi yadharu minan najasati thalathun al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wal jildul maitati idza tubigha. Sesuatu yang bisa najis yang bisa suci. Najis asalnya najis terus iso suci. Iku ada 3. Jadi asalnya barang najis tiba iso suci. Napa? Yang pertama khamr idza takhallalat bi nafsiha. Khamr niku arak niku hukumnya suci napa najis? Najis. Dadi lek ana napa jenenge biasane sing diombe wong topi miring, topi kenceng. Nggih. Utawa napa biasane diombe. Apa mboten? Kayane meneng gak apal. Nggih. Niku hukumnya najis. Jadi lek kena iklambi nggih najis. Dan itu bisa suci ketika dibiarkan lama akhirnya menjadi cuka. Tadi cuka itu mungkin bukan cuka yang saat ini nggih. Dulu cuka itu asalnya dari khamr, dibiarkan lama akhirnya menjadi cuka. Tapi tidak boleh ditambahkan zat tertentu agar segera menjadi cuka. Kalau dia menjadi cuka dengan sendirinya, itu khamr tersebut yang asalnya najis menjadi suci. Oleh dikai cuka dan hukumnya suci karena boleh dimanfaatkan. Nah, barang najis tidak boleh. Nah, termasuk khamr itu najis, tidak boleh dimanfaatkan. Barang yang terkena itu juga najis. Misalkan jenengan gak melok ngombe, ada gelas bekasnya dipakai khamr, terus jenengan tambahin teh. Nah, teh ya dadi mutar najis, kena najis.
najis, tidak boleh diminum. Nah, itu nggih. Terus wajildul maitati idza dubiho, dan lulangnya batang ketika disamak. Lulangnya batang itu kayak misalkan kalau sapi mati bunuh diri, nonton sapi mati bunuh diri. Nonton sapi niku lek mati ya lek gak lara, napa ya dibeleh, ya nggih. Lah sapi niku lek mati dengan tanpa disembelih niku jenenge batang. Nah, batang niku hukumnya najis, ndak bisa dimakan, ndak boleh dijual. Lihat misalkan jenengan ono sapi gelonggongan itu apa? Sapi yang mati tidak disembelih, mergo wong gak ero ala wis iki daging ya daging, mau daging mosok ketara ya lek pitik ketara gulune. Wong gulune walus kene kok jarene malu lek mati kan mesti ono gulune sing suwek. Lek mati ditekuk nggih haram, misalkan napa pitik jangan ceklek mati. Lah niku nggih haram, batang jenenge. Matinya tidak disembelih. Sapi nggih ngoten misalkan dhisik niku oso ono santet ngeneki sapi barang nggih. Ngoten mboten nek sini. Kula sing jaman pondok niku zamane Gus Maksum niku sering sapi Gus Maksum niku ngiwap murup nang dhuwur duwer terus isu-isu delok sapi Gus Maksum mati. Nggih, mosok aku ngomong sedo. Nggih, Mas yo sapine yai banget jenenge mati. Jadi sapine mati. Nah, lek wonten sapi mati wonten niku biasae dibakar kali karo arek-arek pondok dibakar, dilusi dibakar, dipakakno iwak. Nah, dadi iwake niku mangan batange sapi lele gede-gede sak dawane niku kadang sampai napa sak meter setengah sak meter ngoten niku. Dhuwure lele. Gedene lelene ngene Gus Maksum niku. Gede-gede ngadem mangan ngoten niku mangan apa? Daging niku mencual cepuwok digantung ngoten niku. Lah niku sapi mati karena tidak bisa dimanfaatkan. Nah, tapi ada yang bisa dimanfaatkan apa nih? Lulangnya. Lulangnya boleh diambil. Niku menjadi suci. Lah tapi harus disamak dulu. Disamak niku diresiki daging napa jenenge gaji-gaji. Kotorane gaji-gaji diresiki sampai resik. Lah itu bisa dimanfaatkan ya apa kayak terbang, apa kayak jidor, apa kayak napa nggih. Itu bisa dimanfaatkan. Kayak sepatu, kayak sabuk. Sabuk kulit, sepatu kulit, sepatu dari kulit sapi. Nggih. Kulit rusangnya wangel saiki nggih. Mane kulit boyo ya. Nah, niku bisa dimanfaatkan. Jadi hukumnya tidak lagi najis ketika sudah disamak, meskipun menyucikannya pakai barang najis. Nah, jadi biasanya nek wong singet niku membersihkan apa jenenge nyamak kulit niku biasanya pakai daun bidara atau pakai teleke doro. Pokoke barang sepet-sepet. Biasanya tiga Indonesia itu barang-barang sepet. Di kulit teleke doro niku rasanya sepet. Loh, jangan percaya mboten mbuyu gak percaya kira-kira. Percaya mboten? Nah, iki lek gak percaya meneh golek jenengan bilang. Nah, nggih. Lek sepet berarti bener nggih. Utawa iki teleke apa ya jenengan dilat. Lek sepet oh berarti teleke doro. Nggih. Lah niku di antara cara untuk membersihkannya menggunakan niki teleke doro. Niku di napa jenenge di wis kering niku di esek-esek terus dikeriki niku saged bersih. Nah niku jenenge nyamak. Lah kulit batang yang demikian itu menjadi suci. Nggih, menjadi suci artinya boleh dimanfaatkan. Nggih.
Dan itu nanti untuk sekedar, kalau untuk binatang itu binatang yang tidak boleh dimakan, koyo macan, kucing gitu ya, itu ya tidak boleh, itu terus tetap tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Kalau kulitnya sapi itu kemudian sapinya itu boleh dimakan, mergo ya sapi kan harus dimakan. Pokoknya matinya normal, mati normal itu like sapi matinya di sembelih, itu ya boleh dimakan kulitnya. Kalau enggak ya enggak boleh. Pun lajeng wa masoro hayawanan, dan perkara yang menjadi hewan, menjadi binatang. Wa masoro hayawanan, jadi perkara yang kemudian menjadi asalnya najis kemudian berubah menjadi binatang. Kaya napa nggih? Uler teletong. Nah, jenengan nanti delok teletong. Teletong kan suara teletong nggih. Nggih kayane karo nek wae-wae ngene. Teletong niku jenengan perhatikan. Suwe-suwe muncul set. Nggih. Wonten sete nggih. Lah sete niku hukumnya tetap suci meskipun munculnya dari teletong. Nah, artinya suci niku napa? Dia kalau misalkan mlaku-mlaku nang awake dhewe pas salat, ya. Jadi set itu mlaku-mlaku pas kita sedang salat. Mlaku-mlaku nang kene rekreasi kene. Munggah nang kene sarunge Mbah Muji. Ono set iku munggah nang sarung. Iki jane asalku kok kene ya. Iki mlaku-mlaku iki. Lah, itu set itu yang asalnya adalah dari teletong, itu hukum setnya tetap suci. Jadi set itu, binatang itu selain napa jenenge anjing dan babi, itu selama dia masih hidup, itu hukumnya suci. Termasuk cecek, jangan jenengan sholat kebutuhan cecek, urip, kan apa? Oh, boten najis, pokoknya betah. Pokoknya betah. Tapi lek cecek ini mati, maka dia najis. Dan selama masih hidup berarti tidak najis. Kalau sudah mati hukumnya najis karena batang. Pun dino malaikat budin tawallada min ainin najasah walau muwallado. Meskipun asalnya set tadi itu dari najis muwallado, misalkan dari teleke anjing. Nah, teleke anjing itu kemudian mengeluarkan set, maka setnya itu juga hukumnya suci. Pun faslun an-najasatu salatun muwalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis ada 3 macam. Najis dapitan? Yang pertama najis mughalladhah. Napa? Mughalladhah. Yang kedua najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Yang ketiga najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Nggih. Najis mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Mughalladhah niku abot, mutawassithah niku sedengan. Mukhaffafah niku ringan utawa enteng. Jadi cara sekolah niku SMA, SMP, SD. Nah nggih, SD niku berarti enteng, mukhaffafah. Pokoke mlebu, lulus standarnya iso maca, iso nulis. Nah, calistung. Nah niku standar lulus SD, makanya enteng. Terus ngoten rada abot jenenge SMP utawa sanawiyah utawa mutawassithah. Jadi yen arep gawe sekolahan model anyar napa madrasah
mukhaffafah kayak najis iki. Madrasah mutawasithah, madrasah mughalladhah iki. Mepodo ini maksudnya sebenarnya arti-arti itu untuk menunjukkan ke berat dan ringannya, tinggi dan rendahnya. Najis terbagi menjadi 3. 1 mughalladhah, 2 mutawasithah, 3 mukhaffafah. Najis yang pertama itu najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu adalah najis yang berat hukumnya, makanya dinamakan dengan mughalladhah. Mughalladhah itu berat. Taghlid berat. Nah, najis mughalladhah itu adalah najisnya sapi, anjing dan babi. Nah, jadi anjing dan babi itu hukumnya adalah najis mughalladhah. Meskipun dia pinter, anjing itu lah kata sing pinter nggih. Kadang pinter anjingnya mbek wong. Nggih. Buktine napa? Biasane anjing niku dipakai bantuan untuk melacak narkoba. Nah, melacak napa? Karena anjing itu punya penciuman yang tajam, mirip dengan jin. Jin niku punya kemampuan mencium yang kuat. Makanya jin niku biasa lek wong tukang sihir niku golek klambine wong sing ngarep di sing wis digawe lek anyar gak kene. Sing wis digawe lek perlu sing durung diumbah. Niku lek sing keringete mampu. Tiap orang itu Allah itu subhanallah begitu hebatnya. Tidak hanya retina matanya yang berbeda, tidak hanya sidik jarinya berbeda, bau keringatnya tiap orang itu berbeda. Wong sak dunia itu gak padha keringatnya. Lek cara awake dhewe gak iso bedakno, tapi jin bisa membedakan. Anjing bisa membedakan. Kuwi iki mesti ambune mamuji. Kuwi iki mesti ambune Pak Tiang. Iki roh ambune. Jin iku iso bedakno. Makanya dikon golek klambine wong sing arep di sihir. Rambut itu ambune juga beda-beda. Lah niku makane hati-hati jenengan nek buat rambut. Kadang-kadang itu digunakan media untuk sihir. Nah niki rambut, klambi. Iki ana jawab klambi lek ngekekno aja sing gurung diunggah. Nggih, gak apa-apa pokoke si anyar. Nggih. Nek ngekekno aja wis digawe wis lebus sampe dikekno wah iki pusing dikai muring-muring santet teh iki mari ngono. Niku bisa pakai media baju yang sudah dipakai karena ada aromanya. Aromanya berbeda. Nah itu nanti yang bisa membedakan. Jin bisa membedakan. Iki santet. Dan dikai jeneng jeneng ora pada iso. Jeneng ora duwe jeneng. Pak Iko itu kangelan. Tapi lek makanya dikai klambi, iki lho klambine iki yo. Wong sing klambine iki, sing ambune iki itu bersem ya misalkan nih apa ngoten nggih perintah tukang sihir ini niku pakai media keringet. Di keringet itu tiap orang berbeda. Itu subhanallah. Allah itu begitu hebatnya menciptakan manusia. Tidak hanya nggih sekolah kok nggih beto-beto ampun. Subhanallah. Begitu hebatnya Allah. Najis mughalladhah itu ada najis anjing atau najisnya celeng, wa farqu ahadihima, dan anak dari masing-masing keduanya. Misalkan sapi, wedhus rabi karo asu. Kapan ngrapekno sapa sing ngrapekno pengulune nek endi? Jadi ana anjing pas dia itu napa jenenge saking wis ganjen, gak ketemu asu wedok, ketemune wedhus, tumpaki. Biasanya petik ngoten nggih. Petik niku dua kadang-kadang petik jago niku kadang-kadang ya ora petik Jawa tok, ana petik kate ya ditumpaki. Kula niku riyen ning pondok niku wonten
napa wonten wong niku muring-muring nang tanggane. Tanggane di PTKT akeh. Napa? Di PTKT. Nah, senengane PTKT ini, PTKT sing jago, sing niku senengane dolen nangga. Lah bapone sing napa sing BPT Jawa api-api niku biasa ditumpaki karo PTKT. Akhirnya begitu mendok-doke cilik-cilik. Nggih, doke cilik-cilik akhirnya muring-muring nang tanggane sing PTKT jago niku wis kuat niku. Cilik tapi kuat, kecil-kecil cabe rawit. Cilik cabe rawit. Lah, atau anak masing-masing. Jadi misalkan ada anjing kawin dengan kambing. Yang keluar ternyata kambing. Niki hukum kambingnya adalah najis. Jadi hukum kambingnya meskipun belejet suaranya yombek, bentuknya juga kambing, itu hukumnya tetap najis. Gak kena digawe kurban, gak kena dipangan, haram hukumnya. Dan air liurnya juga najis yang mughalladhah. Juga misalkan naudzubillah min dzalik, ternyata ada yang berhasil membuat eksperimen maninya anjing digabung dengan maninya manusia, kemudian terlahir manusia, maka manusia itu hukumnya tetap najis meskipun bentuknya manusia. Tapi mergo jenenge manungsa, dia taklif wajib mengerjakan sholat. Tapi meskipun wajib mengerjakan sholat juga tidak sah pernikahannya. Lho ini repot. Mane hati-hati nggih. Jenengan lek dolen ojo dulinan karo anjing, terutama wedok-wedok niku. Gawat iki nek sampai metu ana apa moro-moro dadi anake bentuke menungso tapi suarane utawa anake nggih menungso. Niku hukumnya tetap najis. Munakahahnya juga tidak sah. Niki repot. Nah niki ngeten bisa diambil ibarat bahwa kalau ada pernikahan untuk nomor jenenge itu mana hukum yang diambil yang terberat. Jadi ketika anjing dengan anjing dengan mbek dengan kambing itu nanti hukumnya diambil hukum yang terberat. Jadi hukum untuk masalah najisnya yang terberat. Nah, niki makanya begitu pentingnya masalah keturunan. Maka fal waladu minas syarifi syarifun wa in kanat ummuhu ghairu syarifah la aksuhu. Ngoten nggih. Makane lek ana habib lanang, habib niku keturunane Kanjeng Nabi Sayyid. Niku kok menikah dengan bukan sayyid, bukan syarifah. Dadi sing wedok wong Jawa. Itu nanti anaknya tetap namanya Habib. Tapi lek syarifah wong wedok sing sayyidah, lek wong Jawa ngarane kok syarifah tapi sayyidah. Sayyidah. Lek sayyidah ada domir napa mutakallim wahdah itu ditambah sayyidati, gustiku, sayyidi, sayyidati. Nah, sayyidi niku berarti gusti wadonku. Gusti niku lek cara wong Jawa Singen niku sing pangeran. Jadi kaya bendoro ya. Itu sayyid, wong Arab niku sayyid. Sayyid itu habib atau sayyid. Lek wedok sayyidah. Lek gustiku sayyidati. Nah, sayyidati lek wong Jawa muni sayyidati kedawan dadi siti. Nah, jadi siti itu asalnya dari sayyidati. Nah, sayyidati gusti wadonku. Jadi sayyidati disingkat tadi siti. Makanya kalau kita menyebut keluarganya Nabi dengan Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti, kalau istilah Nabi Sulaiman jenenge Siti sinten Bu? Walah iki wong tuane gak pinter cerita iki paling. Bojone Nabi Sulaiman. Nggih, bojone Nabi Sulaiman. Nggih, Siti
Balkis. Lek bojone Fir'aun Siti Asia. Lho tiga Siti. Lek bojone Nabi Ayub. Bojone Nabi Ayub Siti Rahmah. Siti Rahmah itu garwane Nabi Ayub, putrane Nabi Yusuf, putrane Nabi sebentar. Maksud Nabi Yusuf di sana. Lek garwane Nabi Yusuf Siti Nabi Yusuf garwane sana. Betul ora, Bu? Siti Zulaikha. Alah iki dhisik-dhisik cilik gak tau diceritani saiki lali bisa. Siti Zulaikha iki perlu kapan-kapan tak ceritani nabi-nabi nggih sanggup turu. Ngono iki biasanya kok tak ceritani malah keturunan. Nggih. Di kula itu biasa lek sing anak kula teng griya niku biasa lek bengi turu mesti tak ceritani nabi-nabi. Tapi jare anak kula apa iki lek cerita nyandet-nyandet. Lah anake sing seger bapake wis keturun dadi cerita ngono terus keturun seriut. Kalau tak terus nang ceritane. Seriut, alah cerita kok nyandet-nyandet banyak iklannya. Nah, pun. Jadi ngeten, ketika ada seorang laki-laki yang sayyid kemudian menikah dengan perempuan yang bukan sayyidah, maka anaknya itu tetap hukumnya sayyid. Lek sebaliknya tidak, perempuan yang sayyidah menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid, maka anaknya bukan sayyid. Dan makanya hampir tidak ada perempuan yang sayyidah itu menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid. Kenapa? Nanti rusak anaknya malah gak sayyid. Kecuali laki-lakinya itu wong sing sangat-sangat hebat, misalkan putrane yai sing alim, yang alama wis gak apa-apa. Nah, biasanya ngoten iki. Terus termasuk niki mangane niki disebutkan dari membahas masalah niki, sekedar buat terus niki. Membahas masalah niki, membahas masalah keturunan itu sampai napa Syekh Nawawi Al-Batani itu menyebutkan tentang betapa pentingnya kita itu memperhatikan masalah keturunan. Biasanya bahkan yang itu disebutkan, biasanya niku anak-anak itu juga dipengaruhi dengan sangat dipengaruhi secara genetika oleh orang tuanya. Anak-anak itu sangat dipengaruhi secara gen oleh orang tuanya. Seringkali yang paling berpengaruh dalam masalah otaknya anak itu seringkali dipengaruhi diturunkan dari ibunya. Nah, dari ibu. Berarti mangane lek wong lanang golek bojo kudu sithik. Nggih boleh mantu, dengan anak lanang boleh mantu. Golek boleh no anak niku sing tepat. Jadi bojo niku sangat berpengaruh. Maka anak itu nanti mempunyai gen dari ibu niku itu sangat berpengaruh. Sehingga seringkali anak itu dari orang tua bisa jadi dari ayah yang pandai, dari ibu yang lemot, itu seringkali anak-anaknya ya ada juga yang pintar tapi banyak juga yang lemot. Lemot itu napa? Nggih, yo misalkan cara napa jenenge kudune bijine ana sing 100, ana bijine sing mek 60 napa 40. Lah niki itu makanya kudu hati-hati betapa pentingnya ini panjang mungkin kapan-kapan mohon sik nutut dibahas masalah menjaga masalah napa nasel, masalah keturunan. Makanya wong Jawa niku ana sing delok napa arep rabi niku lho napa bibit, bebet, bobot, bebet. Bebet itu apa bebet?
Kekayaan dia. Bibit itu keturunan, dia keturunannya siapa? Bebet itu apa? Bibit, bebet, bobot. Bibit, bebet ini penting nih perhatikan. Mungkin filsafat ini kapan-kapan dipun napa jenenge kula sampaikan melihat ini yang didhawuhkan oleh para ulama. Begitu pentingnya kita itu memperhatikan masalah keturunan. Jarang sekali napa jenenge masalah kecantikan, kegantengan itu ada pembahasannya kecil. Yang paling sering itu masalah napa kualitas agama, masalah kualitas napa kepandaian itu begitu berpengaruh. Terutama masalah tata krama, akhlak. Yo lek wong tuwa iki akhlake apik. Niku biasa nih anak-anake yo tata kramanya bagus. Lek wong apa jenenge wong wedok niku lek rodok koyo latu-latu ya jenenge. Wah, tek-tek ngoten niku biasane, nggih biasane. Niku yo nurun nang anake ngoten mawon, biasane nurun nang anake. Perlu kita niku napa menjaga napa tata krama kita biar nanti kebaikan kita lah yang menurun kepada anak bukan keturunan. Niku mawon mugi-mugi sekedhik bermanfaat teman-teman sedaya dados ilmu ingkang manfaat yang barokah dan mugi-mugi kita semua termasuk orang-orang yang ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang yang faqih tafaqquh fiddin, termasuk orang-orang yang dicalonkan oleh Allah sebagai ahli surga. Allahumma amin. Dan kira mengapunten monggo kita akhiri kanthi wawasan suratul Fatihah dilanjut dengan doa kafaratul majlis ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawasal salih wa ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an